Selamat pagi calon peserta didik SMK Negeri 1 Ambon yang berbahagia. Tetap semangat dan salam sehat. Berikut ini kita akan mendengarkan bersama materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Gainau dan Ibu Sin Tahalele, yang kedua beliau ini merupakan pembina pramuka di SMK Negeri 1. Oleh karena itu kita akan mendengarkan bersama materi kepramukaan yang ada di SMK Negeri 1 Ambon yang akan dibawakan oleh kedua ibu tersebut. Untuk itu ibu mengharapkan agar calon peserta didik semua dapat mendengarkan dengan saksama dan pada akhirnya anak-anak semua dapat membuat laporan singkat mengenai materi yang sudah disampaikan. Terima kasih. Salam sehat, SMK bisa, SMK hebat. Selamat pagi adik-adik semua. Salam pramuka. Ya, sebelum kita masuk dalam materi pembinaan pramuka, marilah kita sama-sama tunduk sejenak dan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, adik-adik sekalian, sebelum kakak masuk dalam materi, pertama-tama kakak perkenalkan nama kakak. Nama kakak Fransina Tahalele, biasa dipanggil Kakak Sin. Kakak sebagai pembina pada gugus depan Alexander Yakopati. Yang kakak akan bawa di hari ini yaitu sejarah singkat kepramukaan. Adik-adik sekalian, zaman dulu belum dinamakan gerakan pramuka, tetapi masih dengan gerakan kepanduan. Sehingga ada pertimbangan dari berbagai pihak, maka tepatnya pada tanggal 14 Agustus tahun 1961 di Istana Negara ditetapkan dan diresmikan sebagai gerakan pramuka dengan singkatan Gerakan Praja Muda Karana. Jadi sampai saat ini maka pramuka memperingati hari lahirnya tetap setiap tanggal 14 Agustus. Karena pada tahun 1961 bulan Agustus tanggal 14 ditetapkan sebagai hari lahirnya gerakan pramuka di Indonesia. Ya adik-adik sekalian, dalam gerakan pramuka ada 4 jenjang. Yang pertama, pramuka siaga yang berusia 7 tahun sampai 10 tahun. Yang kedua, pramuka penggalang dari 11 tahun sampai 15 tahun. Dan ketiga, pramuka penegak dari 16 tahun sampai 20 tahun. Dan yang keempat adalah pramuka pendega dari 21 tahun sampai 25 tahun. Ya adik-adik, kalau siaga dilambangkan dengan dasarnya hijau dan penggalang dilambangkan dengan dasar merah, sedangkan penegak dasarnya kuning dan pendega juga adalah kuning. Adik-adik sekalian, lambang dari gerakan pramuka adalah tunas kelapa. Kenapa tidak bisa memakai tunas pisang atau tunas cengkeh? Adik-adik sekalian, maksud dan tujuan pemerintah menetapkan tunas kelapa sebagai lambang pramuka karena kelapa itu sangat berfungsi untuk kita semua dan kelapa itu sangat kuat dan di mana saja bisa tumbuh. Oleh sebab itu pramuka dilambangkan dengan tunas kelapa agar pramuka itu tetap tegar, tetap kuat dan di mana saja bisa siap dan bersedia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kapanpun. Dan itulah pramuka. Jadi apabila adik-adik mau terjun ke dunia pramuka, adik-adik harus siap mental. Dan adik-adik harus siap karena pramuka itu bermanfaat di mana saja dan siap dipakai di mana saja. Dan adik-adik harus disiplin, bertanggung jawab, dan setia jujur dalam tanggung jawab. Maka dilandasi dengan dasar dharma pramuka. Oleh sebab itu adik-adik, dalam pramuka ada 4 jenjang. Jadi tadi yang kakak sudah sampaikan yaitu siaga, penggalang, penegak, dan pendega. Apabila di dalam siaga ada yang berusia 11 tahun, itu lagi bukan dinamakan siaga,
tetapi dinamakan penggalang ceria. Jadi adik-adik, penggalang ceria itu dari usia 11 tahun. Jadi kalau di SD ada yang duduk di bangku SD yang usianya 11 tahun, berarti dia tidak nama lagi siaga, tetapi dia nama penggalang ceria. Seperti ada satu lagu yang berbunyi seperti ini. Kakak akan membawakan lagu. Siaga, 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 yang hijau warna dasarnya. Penggalang, 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 yang merah warna dasarnya. Pendega, pendega, yang warna kuningnya, semua sehat sentosa. Ya, oke adik-adik. Jadi sekarang kakak lanjut lagi. Kakak akan memperkenalkan pakaian pramuka yang lengkap sesuai dengan undang-undang pemerintah. Kalau siaga, pakaiannya semua memang pakaian pramuka itu coklat muda dan coklat tua, tetapi ada perbedaan atributnya. Jadi kalau siaga coklat muda dan coklat tua, tetapi ada bis coklat tua pada lengan dan saku. Nah, sedangkan untuk penggalang dan penegak seperti biasa, hanya penggalang harus bajunya di dalam rok dan di dalam celana. Tetapi untuk penegak dan pendega, yang putranya harus di dalam celana, tetapi putrinya digantung seperti safari, yaitu pakaiannya wanita digantung di luar. Ya adik-adik sekalian, kalau kita masuk dalam kegiatan pramuka, pramuka itu sangat bermanfaat bagi adik-adik untuk mengajak adik-adik mandiri dan juga merubah akhlak dan martabat adik-adik. Karena pramuka itu mengajak adik-adik untuk harus jujur, disiplin, dan setia. Jadi kalau adik-adik mau terjun dalam dunia pramuka, adik-adik harus berubah sikap dan mental adik-adik. Dan karakter adik-adik tidak boleh melawan perintah, harus disiplin, jujur, dan berwibawa. Jadi adik-adik harus siap melaksanakan tugas dan tanggung jawab apapun yang diperintahkan oleh kakak-kakak. Jadi itu dapat merubah mental dan karakter adik-adik. Jadi di dalam pramuka ada juga perkemahan. Jadi perkemahan itu diajak untuk kita bisa mandiri. Nah, jadi untuk siaga, kalau dalam perkemahan itu tidak bisa perkemahan mingguan atau harian. Itu cuma dinamakan persami, yaitu perkemahan Sabtu Minggu. Dia masuk langsung dia pulang karena dia belum bisa mandiri. Dia harus dibina oleh bunda dan yanda. Nah, itu kalau di dalam siaga, pembinanya tidak boleh disebut kakak dan kakak, tapi disebut bunda dan yanda. Sedangkan untuk penggalang dan penegak-pendega sudah disebut kakak, karena itu kakak dan ade. Jadi ade-ade disebut ade, sedangkan kakak pembina disebut kakak. Nah, dalam struktur organisasi kepramukaan, kalau di sekolah, kepala sekolah dinamakan mabigus, yaitu majelis pembimbing gugus depan. Sedangkan kalau di kuarcap, di cabang dinamakan kuarcap, yaitu K-Kuarcap itu kuartir cabang yang diketuai oleh kepala dinas cabang. Sedangkan kalau kuaran itu diketuai oleh ketua kuartir ranting, itu kepala UPTD. Sedangkan kuarda yaitu kepala daerah. Dan kuarnas yaitu Pak Presiden sendiri sebagai ketua kuartir nasional. Nah, jadi adik-adik, pramuka ini sangat bermanfaat sekali bagi kita. Karena dalam pramuka membina mental adik-adik sekalian. Jadi kakak mengharapkan apabila adik-adik aktif dalam pramuka, adik-adik harus disiplin dan jujur. Oke, kakak sampai di sini dulu, akan dilanjutkan oleh kakak yang lain. Tetapi sebelumnya kakak akan mengajar adik-adik dengan sebuah lagu yang berjudul, itu lagu Ambon. Kita ganti versinya, yaitu Sungguh Manis Nona Ini, kita ganti dengan lagu pramuka. Oke? Sungguh manis mi fa sol sol, manis re do si la sol, beta mau tanya re mi fa sol, tapi sudah re si do. Oke adik-adik, salam pramuka. Oke adik-adik, jumpa lagi bersama kakak Riko Gainau. Kakak adalah sama-sama dengan kakak Sin tadi yang telah memberikan materi yang pertama. Kakak akan menjelaskan kepada adik-adik
untuk gugus depan Alexander Yakopati yang berpengkalan di SMK Negeri 1 Ambon. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh gugus depan Alexander Yakopati. Yang pertama adalah kita latihan rutin tiap hari Jumat bulan berjalan. Jadi 1 bulan kita latihan 3-4 kali sesuai dengan kondisi yang ada. Yang berikut, tiap tahun pada saat memperingati hari-hari besar nasional, kita memperingatinya tapi kita juga berkolaborasi dengan pengurus OSIS atau dengan kegiatan OSIS SMK Negeri 1 Ambon. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, kita menyusunnya dalam program. Program ini disusun kakak-kakak, Kak Sintadi dan Kakak Riko sendiri, kita sebagai pendamping. Jadi mendampingi adik-adik untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Kegiatan ini dilaksanakan rutin tiap tahun dan kita mengagendakan pada kegiatan-kegiatan atau pada kita punya program yang ada di OSIS. Jadi kolaborasi antara kegiatan pramuka tapi juga kegiatan yang ada di OSIS. Tiap tahun kita melakukan kegiatan yang pertama kita perkemahan antara pengurus atau anggota gugus depan Alexander Yakopati. Jadi adik-adik semua siswa yang masuk di SMK Negeri 1 Ambon sesuai dengan kurikulum 2013, semua peserta didik itu termasuk anggota pramuka, tapi yang menjadi anggota pramuka gugus depan Alexander Yakopati adalah adik-adik yang suka dan rela. Jadi adik-adik yang mau mengikuti atau yang mau masuk menjadi anggota gugus depan Alexander Yakopati. Jadi tidak semua adik-adik. Jadi kakak-kakak nanti menyuruh ada adik-adik punya kakak-kakak, yaitu kakak-kakak yang ada di kelas 11 dan di kelas 12 untuk menginventarisir adik-adik yang mau masuk menjadi anggota pramuka. Setelah diinventarisir, lalu adik-adik dirangkum akan dilaksanakan pertemuan-pertemuan. Pertemuan-pertemuan ini juga dipimpin oleh adik-adik punya kakak-kakak tadi. Tapi dalam pramuka, untuk penegak kita, semua kita menyapa dengan sebutan kakak-kakak. Jadi setelah itu nanti adik-adik bergabung. Setelah bergabung, maka adik-adik akan terlibat secara rutin di tiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Pada peringatan 17 Agustus atau memperingati Hari Kemerdekaan Proklamasi Negara Republik Indonesia itu kita berkolaborasi kegiatan. Yang pertama ada renungan suci, tapi juga yang kedua kita melaksanakan pengukuhan untuk anggota Paskibra yang akan mengibarkan bendera merah putih pada saat upacara. Dan mereka semua kita akan melakukan kegiatan ini di sekolah. Dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah dipandu oleh Kakak Sintadi dan Kakak Riko sendiri. Tapi juga ada seorang kakak pembina putra. Karena kalau di penegak, untuk putra dan putri itu kita pisah kesatuannya. Dan kegiatan ini dilaksanakan dibiayai dari kas murni, sharing antara kas OSIS, sekolah, tapi juga kita dari pramuka. Kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan untuk menyongsong baik itu hari ulang tahun nasional maupun kegiatan-kegiatan yang kita terlibat. Contoh seperti pelaksanaan Raimuna kita terlibat, pelaksanaan perkemahan putri di Balikpapan kita terlibat, tapi juga kegiatan-kegiatan di Kuardan dan juga kegiatan-kegiatan di kota. Jadi adik-adik di gugus depan Alexander Yakopati nih, ketika kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan baik di tingkat kota, di provinsi, nasional, kita biasanya adalah peserta yang paling favorit. Peserta-peserta yang mengikuti kegiatan-kegiatan ini dari semua gugus depan yang ada di Kota Ambon. Dan pada saat kita mengikuti kegiatan-kegiatan ini, Kakak, Kak Riko, dan Kak Sin biasanya mendampingi. Dan beberapa kegiatan kita adalah kegiatan atau kita adalah peserta yang paling favorit, didampingi oleh kakak-kakak pembina yang lain, tapi juga
dari kakak-kakak atau dari adik-adik sendiri, motivasi mereka sendiri, semangat mereka, dan itu terbukti dan teruji dan terpercaya. Beberapa kali kita membawa pulang atau kita membenjol beberapa juara, bahkan sampai kita membawa pulang medali. Untuk itu pada kesempatan ini kakak mau bilang atau kakak mau mengatakan kepada adik-adik, ketika menjadi siswi SMK Negeri 1 Ambon yang nantinya akan dikukuhkan dan diterima, maka kakak Sin dan Kak Riko dan Kak Raymond mengharapkan supaya adik-adik pun berperan aktif, melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan, khususnya masuk sebagai anggota gugus depan Alexander Yakopati yang berpangkalan di SMK Negeri 1 Ambon. Sekian itu yang bisa kakak sampaikan pada pertemuan yang berbahagia ini. Salam Pramuka.